Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Astan Cahyana dengan NPM 201506173. Pada video kali ini saya akan menjelaskan Connect to PC Calendar menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi di sini ada 4 bagian. Pada bagian pertama, Identify Physical Characteristic of Internet Working Devices. Bagian kedua, Select Correct Modules for Connectivity. Bagian ketiga, Connect Devices. Bagian keempat, Check Connectivity. Langsung saja ke bagian pertama. Di sini untuk bagian pertama, step satunya adalah identify the management port of a Cisco router. Jadi langkah yang pertama harus kita lakukan adalah klik di is routernya. Lalu di sini kita klik the CLI tab-nya. Kita klik enter. Dan di bagian pertama, di sini kita ketikkan perintah show IP interface brief. Show IP interface brief. Lalu di sini akan muncul physical interface yang ada dari router ini, yaitu ada 5 physical interface, yaitu gigabit Ethernet 0/0, gigabit Ethernet 0/1, serial 0/0/0, serial 0/0/1, dan VLAN 1. Lalu selanjutnya di sini kita akan memasukkan perintah show interface gigabit Ethernet 0/0. Show interface gigabit Ethernet 0/0. Nah, di sini akan muncul default bandwidth dari interface gigabit Ethernet 0/0, yaitu di sini interface-nya bandwidth-nya adalah 1 juta kilobit. Lalu selanjutnya kita masukkan perintah show IP interface serial 0/0/0, yang mana perintahnya ini sama dengan perintah sebelumnya, yaitu untuk menunjukkan default bandwidth dari interface serial 0/0/0. Nah, di sini untuk default bandwidth dari interface ini adalah 1544 kilobit. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu step 2, identify module extension slot. Di sini kita akan melihat extension slot yang tersedia dari modul is router. Nah, di sini kita klik switch 2 terlebih dahulu untuk melihat slot yang tersedia dari switch 2 ini. Kita klik switch 2-nya, lalu kita klik CLA. Di sini kita masukkan perintah show IP interface brief. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ada 6 slot dari switch 2 ini, yaitu ada fast Ethernet 0/1, fast Ethernet 1/1, fast Ethernet 2/1, gigabit Ethernet 3/1, fast Ethernet 4/1, dan VLAN. Lalu di sini untuk bagian yang keduanya yaitu adalah select correct modules for connectivity. Untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah determine which module provide the required connectivity. Di sini untuk langkah ini, step 1 ini kita lakukan dengan cara kita klik yes, kemudian kita klik physical tab-nya. Lalu selanjutnya di sini kita harus turn off-kan terlebih dahulu dari is ini untuk sebelum menambahkan modulnya. Setelah itu di sini untuk modul yang saya tambahkan yang di bagian step 2 ini, untuk modul yang saya tambahkan adalah modul HWIC 4ESW, yang mana dia ini memberikan 4 switching port. Lalu kita tambahkan saja, kita drag-kan ini modul tersebut ke sini. Lalu setelah kita masukkan modulnya, kita insert-kan, lalu kita turn on kembali si routernya. Lalu setelah itu kita lakukan hal yang sama dengan switch 2. Nah, di sini switch 2-nya juga kita masukkan slot, lalu kita tambahkan slotnya. Kita klik, lalu kita pilih physical tab. Dan di sini untuk menambahkan slotnya kita turn off terlebih dahulu.
Lalu setelah itu kita pilih modul yang sesuai dengan slot yang akan kita tambahkan. Di sini untuk modul yang akan ditambahkan yaitu adalah modul di bagian NM1FGA ini. Ya, benar. Kita tambahkan di bagian sini, yaitu modul ini tuh memiliki 1 gigabit interface converter slot to carry any standard copper or optical keystone GBIC. Lalu setelah kita tambahkan, kita turunkan kembali, lalu kita keluarkan. Nah, selanjutnya di perintah C, use the show IP interface brief command on switch 2 to identify the slot in which the module was placed. Jadi setelah kita menambahkan slot tadi ke switch 2, kita harus melakukan pengecekan di bagian manakah slot tersebut ditambahkan. Dengan cara kita klik switch 2, lalu kita pilih CLA, dan kita masukkan perintah di sini show IP interface brief. Show IP interface brief. Sebelumnya kita telah melakukan pengecekan untuk bagian physical interface dari switch 2 ini. Tadi ada 6 slot, dan sekarang di sini ada 7 slot karena kita telah tambahkan tadi 1 modul. Modul tersebut masuk ke dalam atau ditambahkan ke bagian gigabit Ethernet 5/1. Lalu untuk bagian ketiga di sini connect device. Di sini langkah-langkah yang harus kita lakukan pada bagian ketiga ini, pertama kita harus memilihkan tipe kabel yang sesuai, lalu selanjutnya kita harus memilih first device-nya dan memilih interface yang ada. Lalu hal yang sama kita lakukan pada second device-nya dan kita pilih juga interface-nya. Apabila cabling yang kita lakukan itu benar, maka di bagian completion ini akan mengalami kenaikan skor. Kita langsung saja untuk mulai melakukan cablingnya. Kita zoom terlebih dahulu. Di bagian pertama untuk bagian device is, kita pilih dulu kabelnya yaitu copper straight through. Di sini untuk cablingnya ini ya benar. Kita klik di sini di bagian device pertama yaitu is, kita pilih interface-nya yaitu gigabit Ethernet 0/0. Ya benar ini. Kita hubungkan ke bagian switch 1 yaitu di interface gigabit Ethernet 0/1. Gigabit Ethernet 0/1 ini. Lalu di bagian selanjutnya yaitu kabelnya copper straight through, kita klik di bagian is di interface gigabit 0 Ethernet 0/1. Kita hubungkan ke switch 4 di sini yaitu pada interface gigabit Ethernet 0/1. Nah, lalu selanjutnya di bagian ketiga yaitu pada device is juga menggunakan kabel copper straight through. Di sini kita hubungkan di bagian interface-nya adalah fast Ethernet 0/1/0/10. Ini kita hubungkan ke PC 1 di bagian fast Ethernet 0. Lalu selanjutnya masih menggunakan kabel yang sama, kita hubungkan di bagian is, bagian fast Ethernet 0/1/1. Kita hubungkan ke PC 2 di bagian fast Ethernet 0. Lalu lanjut untuk bagian selanjutnya yaitu bagian device is di interface Ethernet 0/1/2 menggunakan kabel copper straight through. Kita hubungkan di bagian tadi Ethernetnya 012, kita hubungkan ke PC 3 di sini, yaitu di bagian fast Ethernet 0. Oke. Lalu selanjutnya kita ke bagian switching. Bagian switch ini.
Bagian pertama yaitu switch 1 menggunakan kabel copper straight through. Kita hubungkan ke PC 4. Di sini untuk switch satunya itu bagian fast Ethernet 01 ke PC 4 bagian fast Ethernet 0. Lalu kabel yang sama kita hubungkan lagi dari switch 1 ke fast yaitu interface fast Ethernet 0/2 ke PC 5 di bagian fast Ethernet 0. Lalu selanjutnya menggunakan copper strip lagi, kita hubungkan switch 1 di bagian belum ya PC 6. Benar. Sini di bagian fast Ethernet 03 kita hubungkan ke PC 6 di bagian fast Ethernet 0. Lalu selanjutnya untuk switch 4 di sini dia menggunakan jenis kabel copper crossover. Kita cari kabelnya dulu. Copper crossover ini kita hubungkan dari switch 4 ini di bagian interface-nya gigabit Ethernet 0/2, kita hubungkan ke switch 3 yaitu pada bagian gigabit Ethernet 3/1. Lalu selanjutnya di bagian switch 3-nya kita menggunakan kabel fiber. Ini switch 3 di interface gigabit Ethernet 5/1 kita hubungkan lagi ke bagian switch 2 yaitu gigabit Ethernet 5/1 switch 2. Nah ya, benar. Lalu switch 2 di sini menggunakan kabel copper straight through kita hubungkan ke PC 7 di bagian fast Ethernet 0. Di sini dia interface switch 2-nya adalah fast Ethernet 01. Kita hubungkan ke PC 7. Lalu bagian yang sama kita hubungkan ke PC 8-nya menggunakan copper straight through dari switch 2 dengan interface fast Ethernet 11 kita hubungkan ke PC 8 fast Ethernet 0. Lalu switch 2-nya juga di bagian interface-nya, interface fast Ethernet 21. Di sini kita hubungkan ke bagian ke PC 9 device-nya di bagian interface fast Ethernet 0. Oke. Lalu di bagian switch 2-nya dengan menggunakan kabel copper straight through kita hubungkan di bagian gigabit 3/1 Ethernet 3/1 ini kita hubungkan ke access point di bagian port 0-nya. Terakhir di sini untuk bagian IS menggunakan kabel serial DCI. Nah ini di bagian interface-nya adalah serial 0000. Kita hubungkan ke WES sini di bagian serial 000. Interface-nya serial 000. Nah, di sini setelah kita mengikuti tabel yang ada ini, kita lihat untuk completion-nya telah mencapai 100%, yang artinya cabling yang kita lakukan telah berhasil atau sesuai. Lalu untuk di bagian part 4 yaitu cek connectivity, untuk step pertama yaitu adalah cek di interface status on is. Nah di sini kita akan melakukan compare atau perbandingan dari output yang ada. Kita klik dulu pada bagian is-nya di sini. Kita klik CLA dan kita masukkan perintah di sini. Show IP interface brief. Show IP interface brief. Nah, ini kita bandingkan dengan output yang ada pada activity ini.
apabila sesuai dengan yang ada, maka kabel yang kita lakukan itu telah sesuai, atau jika antara yang sisi kiri dan sisi kanan itu sama, artinya kabel yang kita lakukan itu telah sesuai atau telah benar. Untuk bagian yang pertama yaitu gigabit Ethernet 0/0 memiliki IP address-nya 172.30.11, ya benar. Lalu untuk di bagian selanjutnya adalah gigabit Ethernet 0/1-nya di sini 172.3111. Yes, ya benar. Lalu selanjutnya untuk bagian serial 000-nya adalah 10.10.10.1, ya. Untuk bagian serial 001-nya unassigned. Yes, unset down benar. Pas Ethernet 010 unassigned benar. Pas Ethernet 011-nya sesuai benar. Terakhir untuk bagian yang ini yaitu VLAN, IP address-nya adalah 172.2911. Yes. Ya. Untuk bagian step 4 ini karena antara sisi kiri dan sisi kanan telah sama, maka telah dikatakan kabel yang kita lakukan sesuai. Selanjutnya untuk bagian yang kedua yaitu step 2, connect wireless device, laptop and tablet PC. Di sini untuk langkah-langkah yang ada, yang pertama kita klik laptop, kita klik dulu laptopnya. Di sini ini laptop, kita klik. Lalu di sini kita pilih config, bagian wireless, dan pada bagian checkbox-nya di sini kita labelkan on pada port statusnya. Port status di sini kita cek labelnya agar on. Nah, lalu setelah itu di sini dalam beberapa detik koneksi wireless-nya itu akan muncul. Kita lihat di sini. Nah, ini telah muncul wireless connectivity connection-nya. Lalu selanjutnya kita klik dari desktop-nya. Kita pilih tab pada laptopnya kita pilih tab desktop. Lalu selanjutnya kita klik browser. Kita pilih browser, web browser di sini. Lalu di sini pada bagian URL ini, URL box ini kita klikkan www.cisco.pk. Nah, di sini jika telah muncul page-nya ini, page yang ditambahkan adalah Cisco Packet Tracer, maka ini telah berhasil atau telah terhubung. Lalu selanjutnya kita klik juga pada bagian tablet PC-nya. Di sini kita lakukan hal yang sama. Kita pilih config. Kita pilih wireless no. Kita port statusnya juga kita cek. Lalu di sini juga sama, dalam beberapa detik di sini wireless connection-nya atau koneksi wireless-nya akan muncul. Nah, di sini telah muncul juga wireless connection-nya. Lalu selanjutnya di sini kita akan mengulang langkah 2B, yaitu kita klik pada bagian tablet PC-nya. Kita klik desktop dan kita pilih web browser. Nah, di sini juga kita akan mengetikkan URL pada URL box-nya yaitu www.cisco.pk. Yaitu di sini digunakan untuk melihat apakah dia telah terkoneksi dengan wireless-nya. Klik go. Nah, karena dia telah muncul tampilan display Cisco Packet Tracer ini, artinya telah terkoneksi. Oke. Lalu pada bagian yang step ketiga ini yaitu change the access method of the tablet PC. Langkah pertama kita klik di tablet PC-nya dan kita pilih
config tab-nya. Di sini kita akan mengubah akses metodenya dari dia tablet PC ini harusnya ke access point, kita ubah ke bagian dia ke bagian cell tower ini. Dengan cara kita klik terlebih dahulu tablet PC-nya ke bagian config, lalu untuk bagian wireless 0 tadi, kita uncheck atau kita batalkan checknya. Nah ini, kita geser dulu. Kita di sini kita uncheck dulu. Lalu maka di sini wireless connection-nya akan hilang, dan kita klik di bagian 3G 4G cell 1 ini, dan kita kita kasih checklist pada box label on di port statusnya. Di sini kita centang. Lalu dalam beberapa detik cellular connection-nya akan muncul. Nah, tablet PC akan terkoneksi dengan cell tower. Lalu di sini kita akan mengecek lagi apakah dia telah terkoneksi dengan webnya. Kita klik di bagian tablet PC, kita klik desktop, kita go juga di sini. Nah, dia telah terkoneksi karena telah muncul tampilan Cisco Packet Tracer. Lalu untuk bagian yang keempat, step 4, yaitu check connectivity for the other PCs. Nah, di sini untuk melakukan cek konektivitasnya, kita menggunakan perintah ping. Di sini kita buka PC 1, kita klik desktop di sini, kita buka command prompt-nya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk melihat connectivity antara PC 1 dan PC 4. Kita buka PC 4-nya. Kita buka bagian config. Di sini ada di bagian default gateway. Kita lihat default gateway-nya. Yaitu ini ada gateway 172.3.11. Lalu selanjutnya di sini kita cek connectivity-nya. Kita menggunakan perintah ping. Lalu kita masukkan gateway-nya yaitu 172.30.11. Nah, di sini apabila telah muncul tampilan seperti yang ada pada sisi kiri ini, bacaan reply from ini, artinya untuk PC 1 telah terkoneksi atau terhubung dengan PC 4. Di sini juga dapat dilihat statistik ping-nya untuk IP 172.30.11, yaitu untuk paket yang diterimanya adalah 4, paket yang telah dikirimnya adalah 4, diterimanya juga 4, dan yang hilangnya ada 0. Lalu selanjutnya saya akan mengecek untuk koneksi atau konektivitas dari PC 2 dengan PC 5. Kita PC 5 di sini, di bagian sini. Di sini kita klik desktop, buka command prompt, lalu kita klik ping, dan kita klik di sini config. Kita masukkan gateway-nya, default gateway-nya, yaitu sama dengan PC 4 tadi, yaitu 172.30.11. Nah, di sini juga telah muncul tulisan reply from, yang artinya antara PC 2 dan PC 5 telah saling terkoneksi antara satu sama yang lain. Lalu selanjutnya untuk bagian PC 3. Di sini PC 3 dengan PC 6. Nah, ini kita buka desktop pada PC 3, buka command prompt, ketik ping,
Dan kita masukkan default gateway-nya sama tadi, yaitu 172.30.11. Nah, telah muncul juga bacaan reply from yang artinya antara PC 3 dan PC 6 telah terkoneksi. Lalu selanjutnya untuk PC 4, saya akan melihat konektivitasnya dengan PC 7. Next stop, command prompt. Dulu di sini. Lalu untuk bagian yang ini, PC 7. Kita klik config dan kita lihat default gateway-nya. Ping IP address-nya 172.31.1.1. Nah, ini juga telah terhubung karena ada bacaan reply from yang artinya telah terjadi pengiriman paket dari kedua buah device ini. Lalu untuk bagian PC 5 dengan PC 8, lihat, kita klik next stop, command prompt, kita klik ping 172.31.1.1. Telah terhubung juga antara PC 5 dan PC 8. Terakhir untuk PC 6 dan PC 9. Kita config, kita lihat di bagian sini desktop, command prompt, ping 172.31.1.1. Nah, ini juga karena telah ada bacaan reply from 172.3.1.11 itu, artinya antara PC 6 dan PC 9 juga telah terhubung antara satu sama yang lain. Dan di sini ada bacaan pin statistiknya, yaitu ada paket yang terima ada 4, yang telah dikirim juga ada 4, dan yang hilang adalah 0. Di sini ada maksimum pengirimannya, yaitu adalah 2 ms, dan rata-ratanya adalah 0. Nah, lalu setelah selesai melakukan penyelesaian dari activity-nya di sini, karena semua bagian telah kita lakukan dan semua step telah dijalankan, kita dapat melakukan pengecekan result-nya di sini. Dan di sini adalah overall feedback-nya, yaitu ada bacaan congratulations, you successfully completed the packet transfer connecting the physical layer activity. Dan di sini adalah assessment item-nya untuk bagian-bagian telah dilakukan tadi, mulai dari part 1 hingga part 4. Di sini ada statusnya, apabila benar dia akan bernilai korek, dan apabila dia salah, dia akan tidak akan di-checklist seperti ini. Mungkin sekian dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.